Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Pagi hari ini kita akan bacakan bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Beliau ada dua bab. Pertama, ma makna Wahabi, sedangkan yang keduanya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama, pembahasan tentang Wahabi itu, kata beliau, i'tadan nasu an yutliku kalimata Wahabi ala kullin man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahum. Umumnya manusia menggunakan kata Wahabi itu kepada setiap orang yang menyelisih adat, keyakinan dan bid'ah mereka. Langsung mereka cap Wahabi. Bahkan jamaah hormati, saking alerginya dengan kalimat ini, kemarin sempat rame berkaitan tentang pembalakan hutan. Ada sebagian yang mengingatkan, jangan, nanti rusak hutannya, bahaya. Iki mesti Wahabi lingkungan katanya. Sampai perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan agama, itu kalau menyelisih mereka langsung dicap dengan kalimat itu. Persis apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Walau kanat hadal mu'taqadu fasidatan tuhaliful Qur'anal karima wal ahadits sahihata la siyama ad-da'watu ila tauhid wa du'aullahi wahdahu duna siwa. Walaupun akidah mereka ini rusak, akidahnya rusak, menyelisih Quran dan Sunnah, hadis yang sahih, lebih-lebih menyelisih dakwah tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Mereka langsung cap. Akidah salah, diingatkan iki mesti Wahabi. Langsung dicap seperti itu. Kemudian saya berkisah, kuntu akra'u ala sayhin hadis Ibnu Abbas fil arba'ina nawawiyah. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Syekh mengkisahkan, aku bacakan kepada seorang syekh hadis Ibnu Abbas. Yang hadis ini terkenal dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in. Yang Nabi SAW menasihati Abdullah bin Abbas dengan nasihat yang panjang.
Salah satunya idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Wahai gulam, kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Ini sama Syekh dibacakan kepada seorang guru. Kemudian fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala, maka penjelasan Imam Nawawi menjadikanku takjub. Beliau berkata, in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril adatu bijuryaniha ala aidi khalqi katala bil hidayati wal ilmi wa sifail maradi wa husulil afiyati sa'ala rabbahu dzalika. Kata beliau, ketika kebutuhan yang dia minta itu kebiasaan tidak berlaku pada makhluk. Apa misalkan minta hidayah, apa makhluk punya kemampuan? Kalau hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menjelaskan kebenaran bagi orang yang memiliki ilmu, mampu. Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau Muhammad menunjuki ke jalan yang lurus. Tapi kalau hidayah, taufik, terbukanya pintu hati, Nabi kita nggak punya kemampuan. Membuka pintu hati sang paman Abu Thalib sampai Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad, sungguh kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sangat ingin dia mendapatkan hidayah. Ini permintaan kalau itu bukan berjalan pada kebiasaan makhluk. Minta hidayah, minta ilmu. Kalau berkaitan dengan seseorang diberikan kepahaman, diberikan ilmu, hanya Allah. Minta kesembuhan sakit, mendapatkan al-afiyah, penjagaan keselamatan. Kalau seperti itu, idza sa'alta fas'alillah, maka mintanya hanya kepada Allah. Ini penjelasan Imam Nawawi. Amma su'alul halqi wal itinadu alaihim famadmum. Adapun mintanya kepada makhluk, bersandar kepada mereka, tercela. Kesembuhan sakit, ada seorang dokter yang ahli di bidang sakit tertentu, kemudian dia minta kepada dokter, dok, sembuhkan sakit saya. Kepasrahan yang sempurna, pokoknya mari orang itu wis di tangan engkau. Kesyirikan itu madmum, tercela. Yang menjelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Jainu, fakultu li syaihi, beliau berkisah, aku ucapkan kepada Syekh, hadal hadithu wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Maka hadis ini dan penjelasannya memberikan faedah nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Sekarang kurang apa coba? Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi secara riwayat hasan, hadis yang bisa diterima. Kemudian dari sisi dirayat Imam Nawawi, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Ulama besar, bahkan sampai Sahih Muslim. Pengen tahu tentang penjelasannya, baca sarahnya Imam Nawawi. Coba kurang apa? Apa jawaban Syekh itu? Kata beliau, faqalali bal yajuzu. Syekhnya itu justru membantah dengan mengatakan oleh meminta kepada selain Allah pertolongan dalam perkara yang itu tidak berjalan kepada kebiasaan makhluk. Syekhnya ngomong boleh.
Lalu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wa ma daliluka? Karena kalau Ahlussunnah wal Jamaah mulai semenjak para sahabat ketika membawakan pembahasan seputar agama itu dibiasakan tanya dalilnya. Banyak itu sahabat ketika nyampaikan, sekelas sahabat kok, sami tahu min Rasulillah, kamu dengar ini dari Rasul, menunjukkan perhatian kepada pensahihan dalil. Ma daliluka? Apa ketika itu? Ghadaba syaikhu wa saha qailan. Syekhnya ini malah nesu, malah dia marah dengan mengatakan, inna ammati taqulu ya syaikhu sa'at wa huwa madhunun fil majidihi tasta'inu bihi. Ya, dengan mengatakan dengan keras, bibiku itu berucap, Syekh Sa'ad itu sudah mati dikubur di masjid ketika itu. Minta tolong dengannya. Coba, sekelas seorang guru agama yang dikenal perhatian kepada kitab, tapi malah dalilnya dari kasus yang dilakukan oleh BBI. Apa ada seperti ini di negeri kita? Sahabat yang mereka pernah berguru di hadapan para ulama, tapi begitu pulang ilmunya luntur ning dalan itu. Justru yang mereka pakai warisan-warisan dari sebelumnya, sama seperti apa yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Syekhnya itu ngomong, bibiku itu minta tolong kepada Syekh Sa'ad sing wis mati. Lah ini malah boleh katanya. Fa'aqulu laha, aku pun berkata kepadanya, ya ammati, fahal yanfa'uka Syekhu Sa'ad. Ini kata Syekh tadi, tanya kepada bibinya, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad itu memberikan manfaat? Kata bibinya, ada'uhu fayatadakhalu 'ala Allah fayasfini. Aku minta kepada Syekh Sa'ad sing wis mati, kemudian dia campur tangan kepada Allah, memberikan syafaat kepadaku, akhirnya Allah sembuhkan. Persis seperti apa yang dilakukan orang musyrik kepada Lata. Ketika ditegur, jangan sembah Lata, mana budum illah liyuqarribuna Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sufa'auna indallah. Coba perhatikan, dibawakan hadis, riwayatnya itu diterima, diroyahnya cetok gamblang, tapi malah apa yang dipakai? Yang dipakai ucapan bibinya, yang bibinya punya pengalaman, yang dibangun tanpa ilmu syirik. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, faqultu lahu innaka rajulun alimun qadaita umraka fi qiraatil kutub thumma ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Kata Syekh, loh lah kowe itu laki-laki alim itu, ya, kamu habiskan umurmu membaca kitab, kan bukan sembarangan orang, tapi kamu ambil akidahmu dari bibimu yang jahilah dungu. Ini persis nanti kita akan saksikan di tengah-tengah kita. Faqolali, apa jawaban saya itu? Indaka afkarun wahabiyah. Muncul senjatanya untuk menjelekkan orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, akidah yang benar. Kamu punya pikiran Wahabi. Anta tadhabulil umrah wa ta'ti bi kutubil wahabiyah. Kamu berangkat umrah, setelah itu kamu pulang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Saudara yang saya hormati, kasus yang beliau kisahkan ini ternyata betul-betul nyata. Padahal beliau tulis di tahun berapa itu?
Kemudian kata beliau, wa kuntu la a'rifu syai'an anil wahabiyah. Kata beliau, aku tidak mendengar sesuatu dari Wahabiyah itu illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali aku mendengarnya dari para masyayikh. Jadi masyayikh itu ya, mereka mengatakan Wahabiyun muhalifuna linnas. Lihat tuduhan-tuduhan mereka. Mereka mengatakan Wahabi itu menyelisihi manusia. La yu'minuna bil auliya. Mereka tidak mengimani para wali. Jadi kalau mereka gedabrus bahasanya sekarang, sekte dobolion itu, kalau cerita tentang walinya kan, wali kami itu sehari mengkatamkan Quran kalau nggak salah itu 300 widak. Coba orang kalau lancar baca Quran itu sajus berapa menit? Kalau membaca Quran dengan tartila itu ya setengah jam, 25 menit itu. Lah sedina itu berapa coba? Lah kalau sampai katam 300 widak kuwi macane piye? Ketika disampaikan, wah ini nggak mungkin ini. Loh, lah wali kok mbok padakne awakmu katanya. Wali mbok samakan dengan dirimu. Wali itu aku sambil turu aja bisa maca katanya. Kan wali itu katanya ngobrol itu nganggo tasbih itu ngubeng terus itu. Ngobrol asik dengan orang. Wah itu walaupun lesane ngobrol karo awake dhewe, tapi hatinya itu berzikir terus. Tuduhan mereka dari syekh-syekh, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Wahabiyun itu mukhalifun nas, menyelisih manusia, nggak beriman dengan para wali, nggak beriman dengan karomah mereka. Walaupun apa yang disebut karomah itu ternyata itu kebohongan. Mereka katakan guru kami itu Isra Mi'raj sehari semalam 70 kali. Lah berarti guru itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu seumur hidup Isra Mi'raj cuma sekali, tapi gurunya ping 70 saben dina itu. Kalau disampaikan, wah itu khayalan itu. Mereka langsung nuduh ini Wahabi gak iman kepada karomah para wali. Bahkan wala yuhyuna rasulah, tidak menghidup, tidak cinta, wala yuhibbuna rasulah, tidak cinta rasul. Wa ghairuha minal ittihamatil kadhibah, dan selainnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Baru sepenggal ini, saudara yang saya hormati, apakah tuduhannya nyata? Mereka tuduh menyelisih manusia. Kalau yang dimaksud menyelisih manusia itu manusia yang musyrik, manusia yang amalannya menyelisih petunjuk Nabi, iya. Tapi kalau manusia-manusia yang soleh, justru mereka senantiasa di atas bimbingan mereka. Tujuannya tidak iman para wali dan karomah mereka. Ada itu tulisan para ulama akidah-akidah mereka. Baca misalkan akidah wasitiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memasukkan di situ salah satunya keyakinan karomah para wali. Cuman dibedakan, makanya beda aulia Allah sama aulia usyayatin. Nah, kalau wali setan, ya benar kita nggak iman. Mereka menuduh tidak cinta kepada Rasul. Apa sih cinta itu? Apa cinta itu cuma sekedar di lisan kami cinta, di stiker kendaraan di kasar ditulisi Ahbabul Mustafa. Apa hanya sekedar pada jaket-jaketnya? Enggak. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta itu dengan yang dicintai mengikuti. Coba cek amalan orang yang mereka tuduh Wahabi. Apakah menyelisih petunjuk Nabi? Justru berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW.
saking cintanya kepada Rasul. Mereka tuduh nggak cinta Rasul. Itu al-ittihamatul kadzibah. Tuduhan-tuduhan dusta. Kalau masalah cinta Rasul, sholawat. Yang mereka tuduh Wahabi itu paling senang sholawat kan? Begitu disebut nama Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisan-tulisan mereka yang dituduh Wahabi itu, kalau nulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam komplit. Coba kalau yang nuduh Muhammad Saw. Muhammad Saw itu Allah sweet. Sahabat itu bukan mendoakan. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ra. Ra itu apa coba? Iya. Yeah. Ra gitu loh. Lah kalau Ahlussunnah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Saudara hormati tuduhan dusta. Maka kata Syekh, faqultu fi nafsi in kanat al-wahabiyah tu'minu bil isti'anati billahi wahda wa anna syafi huwa Allah wahda fayajibu an ata'arrafu alaiha. Maka aku katakan dalam diriku, kalau Wahabiyah itu iman minta tolong hanya kepada Allah, kesembuhan itu hanya dari sisi Allah, wajib aku untuk kenal. Dan ini siapa itu Wahabi? Iya, sampai kalau ucapan penyair itu dibawakan oleh beliau juga. Kalau Wahabi itu orang yang menghidupkan sunnah Rasul, maka ketahuilah aku ini Wahabi. Sama seperti ucapan Imam Syafi'i. Kalau Rafidhah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka persaksian aku ini Rafidhi. Tapi apakah Syiah Rafidhah cinta Ahlul Bait? Enggak cinta Ahlul Bait. Dusta mereka. Kembali saudara yang hormati, wajib aku tahu. Maka sa'altu an jama'atiha, aku tanya tentang jamaah yang mereka tuduh Wahabi. Mereka menjawab, lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis li ilqa'i durusin fit tafsiri wal hadisi wal fiqhi. Lalu mereka katakan satu tempat yang mereka tuduh Wahabi itu berkumpul Kemis sore untuk menyampaikan pelajaran tafsir, hadis, fikih. Coba materi kajiannya saja tafsir, hadis, fikih. Tidak seperti mereka itu. Tidak seperti sang penuduh itu tadi. Kemudian kata Syekh, fadhahabtu ilahi ma'a auladi wa ba'du syababil musaqqaf. Maka aku pun pergi ke tempat itu bersama anakku dan sebagian pemuda yang terpelajar. Maka kami masuk di ruangan yang besar, kami duduk menunggu pelajaran. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu, ta'ala alaina syai'un kabirun fi sinni fasallama alaina wasafahna jami'a muqtadian biyaminihi. Maka pengalaman saya ini, ketika menunggu, datang seorang syekh yang sepuh, kemudian mengucapkan salam, menjabati tangan kami. Jabat tangan, ada nggak tuntunannya dalam hadis? Ada. Baru ketemu saja, masya Allah, lebu salaman. Salaman itu sunahnya dari kanan dulu, dari sebelah kanan. Bukan lebu itu laku ngesot, itu enggak. Bukan laku ngesot. Saudara yang saya hormati, baru masuk majelis ini saya sudah, wah masya Allah. Iya. Summa jalasa ala maq'adin walam yakum lahu ahadun. Kemudian beliau duduk di satu tempat duduk, nggak ada seorang pun yang berdiri. Coba kalau mereka begitu ada tokoh yang dianggap datang, hadirin dimohon berdiri untuk menghormat. Apa ada tuntunan Nabi? Berdiri menghormat ketika orang datang itu satu, kalau pengen membantu boleh. Kata kok nggak oleh akeh, ayo ngadeg ngewaki ngeduke boleh itu. Tapi kalau hanya sekedar menghormat, nggak ada tuntunan dari Nabi.
Ya, maka kata Syekh, faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, hada syai'un mutawadhi'un la yuhibbul qiyamah. Ini syai'nya tawadhu sekali. Enggak suka dihormati dengan berdiri. Ini pengalaman Syekh awal kali bertemu. Enggak suka dihormati dengan berdiri. Sangat jauh dengan orang-orang yang menuduh, wah, sekte Wahabi itu ekstrim. Mereka itu lah diajari berdiri itu, ya, laku ngesot, tangannya diambungi, wah, senengnya. Bahkan mereka baru di video, diviralke, adab lebih tinggi daripada ilmu, katanya. Adab sing piye gitu loh. Lah adab itu apa coba? Adab yang paling bagus apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini pengalaman Syekh. Kemudian bada Syekhud darsa, Syekh mengawali pelajarannya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiril khutbatil lati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutabahu wa durusahu. Maka saya mengawali pelajarannya dengan khutbatul hajah, yang biasa Nabi membuka khutbah dan pelajarannya dengan itu. Lo kan nyontoh Rasul. Walaupun kalau di tempat kita begitu kasih pendahuluan seperti itu, apalagi pada kalimat, ya, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu. Begitu sampai kalimat wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wahabi. Saya pernah itu nyampaikan satu tempat kayak gitu, itu langsung ngadeg itu, setiap kita sesat di neraka, kabeh mbok neraka nih katanya. Ya saya senyum, setelah itu sareh mengke kula betak nih hadise. Tak bawakan tentang hadis khutbatul hajah beserta tentang hadis ini riwayatnya bagaimana, sahih apa enggak. Alhamdulillah setelah sekian waktu iso nompo. Coba ini dari mulai pendahuluan menyampaikan ilmu sudah menghidupkan tuntunan Rasul. Kemudian mulai berbicara dengan bahasa Arab, membawakan hadis-hadis. Ketika membawakan hadis, yubayyinu sihataha wa rawiyaha, menjelaskan tentang kesahihan dan riwayatnya. Siapa yang menjaga kesahihan dan riwayat? Ahlu sunnah. Semenjak masa tabi'in menjaga kesahihan riwayat itu cuma ahlu sunnah. Ketika itu ditanya samulana rijalakum, kalau ahlu sunnah sebutkan perawinya, ini sahih, diterima hadisnya. Tapi begitu ahli bid'ah minta sebutkan perawinya, mereka nggak sebutkan. Coba demikian perhatian kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang riwayah dan dirayahnya. Lihat coba, yang menjaga seperti ini selain majelisnya ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, apa ada? Nah, kalau mereka itu kadang ngisi itu 2 jam, ya hadisnya ada nggak? Orang-orang itu. Tapi begitu pulang komentarnya dia ngaji, wah mantap banget itu. Sampai aku ingin ku teko masalin katok, ngompol katanya. Lo ngaji kok ngompol? Saudara yang saya hormati, ini pengalaman yang disampaikan Syekh. Wa yusalli ala nabi, semangat salawat kepada Nabi, kullama dzukira ismu, ketika disebut nama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai, wujiyat lahul as'ilatul maktubah al aurat. Setelah selesai, diarahkan kepada Syekh ini pertanyaan yang ditulis di atas kertas. Kemudian Syekh menjawab, alaiha bidalili minal Qur'ani wa sunnah. Dijawab dengan Quran dan sunnah. Nah kalau bicara agama, kasih pertanyaan, qala Allah, qala Rasuluhu, apa isi kurang? Iya. Wa yunaqisuhu ba'dul hadirin fala yaruddu sa'ila. Terkadang juga beliau mendebat sebagian orang yang hadir. Ya,
dan beliau tidak menolak orang yang bertanya. Wa yunakisuhu ba'dal hadirin. Kemudian di akhir darsnya, alhamdulillahi ala annana muslimuna salafiyun. Ditutup dengan kalimat kita bersyukur kepada Allah, kita ini muslim salafiyun yang mengikuti generasi sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Wa humul ladzina yattabi'una tariqatas salafis salih war ar-rasul wa sahabatuhu. Yang mereka itu mengikuti jalan salafus saleh, Nabi dan para sahabat. Sebagian manusia mengatakan innana wahabiyun, tapi sebagian orang menuduh kita ini, wah itu wahabi. Tapi kata saya itu termasuk gelaran buruk yang dilarang dalam Quran. Wala tanabazu bil alqab. Itu gelaran buruk. Kemudian beliau membawakan yang tadi kita sampaikan, wa qadiman ittahamul imam Syafi'i birrafti faradda alaihim qailan. Dahulu Imam Syafi'i itu dituduh dengan Rafidah. Apa jawaban Imam Syafi'i? In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad as-saqalani anni rafidhi. Kalau Rafidah itu cinta keluarga Nabi, maka persaksikan wahai jin dan manusia, saya ini Rafidah, kata Imam Syafi'i. Iya. Kemudian nahnu naruddu ala man yatahimuna bil wahabiyah biqauli ahadi su'ara. Maka kata Syekh, kami pun juga begitu, membalas orang yang menuduh kami dengan Wahabi itu dengan ucapan salah satu penyair. In kana tabi'u Ahmadin mutawahabiyan fa'annal muqirru bi annani wahabi. Kalau mengikuti Ahmad itu berpaham Wahabi, maka persaksikan bahwasanya aku mengakui aku ini Wahabi. Ini kisah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Jaini. Kemudian setelah selesai kharajna ma'a ba'di syabab, kata Syekh, kami pun keluar bersama sebagian pemuda yang pemuda itu mu'jibina bi ilmihi wa tawaddu'i. Takjub. Ilmune. Iya. Lah orang kalau bicara agama sudah membawakan qala Allah, qala rasuluhu. Kemudian menjaga kesahihan riwayat. Kurang apa? Lah kalau sudah bicara agama seperti itu, kurang apa? Kata Syekh, kami keluar bersama sebagian pemuda. Wah, Masya Allah ini. Takjub dengan ilmu dan tawaduknya. Kemudian aku mendengar salah seorang dari mereka itu mengatakan, hadza huwa syaikhul haqiqi. Ini syekh yang tenan itu kayak gini. Loh kan kadang di tempat kita digelari syekh gitu dari sisi mana? Satu jubai, yang kedua sorbani. Jadi kalau jubah itu gede, sorbani itu sak tampah. Wah ini syekh besar. Besar apa nih? Weteng karo serbane. Ya, itu bukan syekh hakiki itu. Saudara yang saya hormati, ini kisah beliau. Maka beliau katakan, makna Wahabi itu atlaqa a'da'ut tauhid alal muwahhid kalimatan Wahabi. Maka makna Wahabi itu digunakan musuh-musuh tauhid. Semenjak zaman dulu kok. Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan. Zaman misalkan dahulu Muhammad Nasir, wes Wahabi. Siapa pelopornya? Komunis. Orang-orang PKI, kuburiyun, kembalinya ke situ. Ya, nisbatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi lau sodaku laqalu Muhammadi. Tapi sebenarnya kalau mereka itu jujur dalam menuduh, kan Wahabi itu ada ya nisbat. Nanti kalau pengen bikin ya nisbat, itu sudah tambahkan aja di akhirnya ya. Ya, misalkan Indonesia, Indonesi. Ya, cuman kasih seperti itu. Ya, namanya yang dituduhkan Wahabi itu
Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Lah harusnya kan Muhammadi. Jenenge Muhammad kok. Tapi kenapa kok menggunakan kalimat Wahabi? Wasya Allah antakuna Wahabi. Allah menghendaki ternyata menggunakan nama Wahabi. Wahabi itu nisbat kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Husna. Kawaleh dewe itu. Kamu benci kata-kata Wahhab. Wahhab itu asma Allah. Kamu tuduhkan orang yang bernisbat kepada orang yang menghidupkan tuntunan Rasul dengan nisbat ke Wahabi. Kawaleh dewe. Ternyata nama diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini pembahasan pertama apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jaimin Zaini. Apa yang beliau kisahkan itu persis dengan kenyataan di tempat kita. Walaupun walhamdulillah kalau Solo Raya ora patek lah. Tapi coba daerah-daerah yang lain yang kental dengan tradisi, kebiasaan, yang kental akidahnya itu menyelisih tuntunan Rasul. Begitu ada orang yang mengingatkan, mempraktekkan tuntunan Rasul, hati-hati. Sekte Wahabi. Saudara hormati, ini pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah hormati, tadi dituduhkan Wahabi itu nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa sih sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Ada dua. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab memiliki pemikiran khawarij kejem. Ini dahulu sekali. Beda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1115. Wonge beda. Neng yang mereka tuduhkan itu mereka ya yang dahulu dituduhkan kepada orang yang baik. Kemudian beliau terangkan wulida fi baldatil Uyainah fi Najd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir di kota Uyainah dari negeri Najd pada tahun Hamsata Asara Ba'dal Mi'ah wa al 1115 Hijriah. Kemudian Syekh ini hafal Quran sebelum balik qoblal bulughil asyirah, usia 10 tahun. Dan kebiasaan ulama terdahulu itu kecil-kecil hafal Quran dulu. Kemudian belajar kepada orang tuanya fikih Hambali, membaca hadis, tafsir kepada Syekh dari bermacam negeri, lebih-lebih dari negeri Madinah Munawwarah. Kemudian Syekh ini paham tauhid dari kitab dan sunnah. Kemudian Syekh ini melihat di negerinya Najd dan negeri-negeri yang dikunjungi itu masih banyak kesirikan, khurafat, bid'ah, takdisul kubur, pensucian kuburan. Kan kuburan itu kalau di sisi mereka ada istilah kuburan keramat. Kuburan keramat itu nggak sembarangan, kuburan yang mulia. Ya itu kalau sudah di kuburan keramat. Wong di negeri kita itu ada kok. Namanya Gus Sopo itu, rasa disebut jenenge nanti malah ya dalane macet di demo. Lah itu saya ngaji itu ribuan orang, begitu di kuburan saya anggap keramat, drosor itu, berangkang itu. Coba ada takdisul kubur yang kesemuanya itu bertentangan dengan Islam yang benar. Faqad sami'an nisa'u fi baladihi, bahkan Syekh sendiri itu mendengar wanita-wanita di negerinya itu sampai tawasul kepada kurma jantan dengan mengatakan ya bahlal fuhul uridu zaujan qoblal khul, wahai jantannya para jantan. Itu pohon kurma. Kan kurma ada pohon jantan betina. Nanti kalau dikawinkan buahnya bagus. Aku ingin suami sebelum setahun. Minta suami dengan pohon kurma itu. Tawasulnya dengan pohon kurma. Apa enggak sama dengan
Uzza di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wet gede. Kemudian waro fil Hijaz mintak di si kuburi sahabati wa alil bait wa rasul. Dan beliau melihat di negeri Hijaz pensucian kuburan sahabat dan ahli bait dan rasul yang tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia agung-agungkan yang itu tidak layak untuk makhluk. Kemudian beliau pun juga mendengar di kota Madinah istighosah dengan Rasul. Jadi, ya Rasulullah, selamatkan kami. Minta kepada Rasul selain Allah. Yang ini menyelisih Quran. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan kamu minta selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak madarat. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan, kamu termasuk orang dolim, musyrik. Itu minta kepada Rasul SAW, sudah meninggal. Melihat kondisi yang seperti itu, ini kata Syekh Muhammad bin Jamil Al-Zainu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangkit menyeru kaumnya kepada tauhid, menyeru kaumnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah itu Al-Qadir, Al-Halik, zat yang maha mampu, zat yang maha menciptakan. Selain Allah ajizun an daf'id dzurri an nafsi wa an ghairi. Selain Allah itu nggak punya kemampuan. Dirinya sendiri aja nggak bisa mereka selamatkan, apalagi yang lain. Kalau kapan itu banjir bandang, itu ada orang nyembah berhala, itu malah sibuk, ayo Tuhan ini diselamatkan, tidak kebanjiran. Kalau orang waras, lihat Tuhanmu rasa nyelamatkan, malah mau selamatkan. Saudara yang saya hormati, Syekh mendakwahkan tauhid. Ya. Saudara yang saya hormati, kemudian pula ya, menjadikan orang soleh sebagai perantara dalam beribadah selain Allah. Syekh bangkit berdiri. Lah ini mulai muncul permusuhan itu ketika kebiasaan syirik mereka diterangkan. Lalu apa sikap orang-orang yang di atas kebatilan? Langsung waqafal mubtadi'un didda da'wati tauhid. Ahli bid'ah itu langsung berdiri untuk melawan dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini kata beliau tidak asing. Kalau seorang menyeru kepada tauhid, mesti orang musyrik menghalangi. Menyeru kepada sunnah, ahli bid'ah itu mesti melawan. Menyeru kepada ketaatan, pelaku maksiat itu mesti baris. Ya, ini memang sudah seperti itu. Kemudian mulailah Syekh itu dimusuhi. Kemudian wayusyi'una anhul akadiba, mereka pun sebarkan kebohongan-kebohongan. Seabrik itu kebohongannya. Nah, kalau di negeri kita itu katanya, wah Syekh itu memberontak kepada kekhilafan Islam. Banyak sekali tuduhan-tuduhannya. Ya. Wa yata'ammaruna ala qatlihi, mereka pun bersekongkol untuk membunuh Syekh, menyingkirkan dakwah beliau. Walakin Allah hafidhahu, tapi Allah menjaga Syekh. Ya, Allah bangkitkan orang-orang yang membantu beliau sehingga dakwah tauhid ini tersebar di negeri Hijaz dan negeri-negeri Islam. Bahkan kata beliau, sampai di masa sekarang mereka pun masih menyebarkan kebohongan. Apa kebohongannya? Dengan mengatakan, iki lho Wahabi iki mazhab kelima. Kenapa kok mereka tuduh mazhab kelima? Aneh-aneh ini. Padahal kalau dalam kaum muslimin, mazhab yang diterima kan cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi saya ini langsung dituduh, ini mazhabnya mazhab kelima. Padahal anna mazhabahu Hambali, mazhabnya saya itu Hambali. Kan mazhab itu kalau Syafi'i, Imam Syafi'i terkenal kuat bahasa. Imam Malik itu terkenal kuat hadis. Imam Ahmad itu menggabungkan itu. Bahkan ditambahkan dengan kuatnya athar. Saya ini mazhabnya mazhab Hambali.
Mereka menuduh Syekh Wahabiyun itu nggak cinta Rasul, tidak membaca sholawat. Kenyataannya apa? Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menulis ringkasan sirah Rasul. Nah, ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka adakan kebohongan-kebohongan yang itu akan dihisab di hari kiamat. Dihisab di hari kiamat. Padahal kalau mereka itu dengan jujur mempelajari kitabnya Syekh, sungguh mereka itu akan ketemukan dalam kitabnya Syekh itu Quran, hadis, ucapan sahabat. Iya, lihat coba kita saja salah satu usul tipis. Itu cuman wadalilu. Lah sama kita dibiasakan sama guru-guru ketika ngaji dalile ini. Walaupun dari kalangan mereka nggonmu ngaji kewarakan dalil loh. Lah kalau bicara agama orang nganggo dalil itu terus piye gitu loh. Ya, kalau orang adil bahkan telah menceritakanku seorang yang tulus dari salah satu ulama yang mengingatkan pada pelajaran-pelajarannya. Ada ulama, salah satu ulama itu yang hadir di situ, hati-hati dari sekte Wahabiyah. Ada salah satu yang hadir di situ itu membawakan kitab yang kitabnya itu penyusunnya itu sudah disobek. Jadi kan ada kitabnya sudah di sampul depan ada mu'alif. Apa sih mana mu'alif itu? Mu'alif itu yang menyusun belum ada pendahulunya. Kalau musannif itu susunan dari rangkuman pembahasan-pembahasan. Lah, ada bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi jenenge Syekh dicabut. Setelah itu disampaikan kepada ulama itu, ulama, saya punya buku ini, gimana menurut engkau? Karena nggak ada jenenge Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia itu antipati kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu dibaca, kemudian dilihat-lihat, saya itu takjub. Wah, apa ini? Kalau bahasa kita, ini ilmu. Baru muridnya ini ngomong, Syekh, ini bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saudara yang saya hormati, baru setelah itu dia paham ternyata gak seperti yang dituduhkan. Makanya orang itu jangan gampang, wis nompo wae, isune piye tompo lu. Dan sekarang itu kecanggihan teknologi, ngapusi ora ketok itu. Ngapusi itu bikin video bakne beda. Nah, kayak foto-foto yang tersebar katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rangkulan karo wong barat, orang Inggris. Dan teribanya bukan foto Syekh. Itu justru ternyata tokoh mereka yang bersekongkol dengan orang kafir. Tapi kalau orang nggak paham, oh iya nganyel ke tenang. Kowe ngerti mas? Foto itu tahun piro metune? Zaman saya wis ana burung. Iya. Kemudian betul wajahnya saya seperti itu. Ternyata bukan. Poin yang pertama, saudara yang saya hormati, apa yang disampaikan. Jadi kalau orang hanya sekedar nuduh, bukti ini piye? Yang kedua, tuduhan yang berkembang itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dajjal dari Najd katanya. Karena ada hadis Nabi SAW, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina qala min huna yatlu'u qarnus syaitan. Riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, barokai untuk kami Syam, barokai untuk kami Yaman. Kemudian mereka mengatakan barokai untuk kami Najd kami ya Rasul. Kata Nabi, dari Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Ini hadis. Bagaimana kaidah memahami hadis? Satu riwayatnya, riwayat Bukhari Muslim sahih. Kalau riwayatnya sudah sahih, diroyai maknanya hadis itu gimana? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah bimbingan ulama. Nah ini kan tujuannya, loh ya toh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir dari kota Uyainah, negeri Najd, persis keluar tanduk setan. Nanti tujuannya Wahab itu kok isungu gitu.
Sampai guru-guru kita kan begitu. Nanti fotone atau video itu diedit ceramah tapi sini ono sungune loro. Nah itu loh tanduk setan dari Najd katanya. Padahal Najd yang dimaksudkan Nabi disebutkan penjelasan Ibnu Hajar Asqalani dan selainnya dari para ulama. Siapa nggak kenal Ibnu Hajar? Ibnu Hajar ini Masya Allah Sarah Sahih Bukhari terbaik itu karya beliau. Fathul Bari. Ya, beliau paham makna hadis itu kata beliau. Anna najdal warida bil hadis huwa najdul Iraq. Kata Ibnu Hajar Asqalani dan selainnya dari kalangan para ulama, Najd yang keluar padanya tanduk syaitan itu Najd Irak. Coba negeri Irak muncul fitnah. Terbunuhnya cucu Nabi Al-Husain di mana? Daerah Irak, Najd Irak, Karbala. Sekarang pecah menjadi dua, Irak sama Iran. Itu di situ. Walaupun sebagian orang menganggap oh Najdnya Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah sekitar itu. Saudara yang saya hormati, mereka enggak memahami dengan pemahaman sisi diroyah yang benar. Sisi diroyah yang benar. Lah ini justru dari negeri Hijaz ini muncul tauhid yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mentauhidkan Allah. Terbantahkan. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan berkaitan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu justru Syekh ini mujaddid pada kurun yang ke-12. Kan setiap 100 tahun itu ada pembaharu yang memurnikan syariat. Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah mujaddid. Ini seperti tulisan Syekh Ali At-Tantawi dan yang lainnya. Itu malah dikatakan sebagai Syekh mujaddid. Kenapa? Akidahnya tauhid yang Masya Allah sampai tersebar ke India dan selainnya dengan lewat perantaraan jamaah haji. Ya, cuman begitu melihat seperti itu musuh Islam gerah. Salah satunya Al-Inkilizi, ya, Al-Injilizi, Inggris. Ya, Inggris ini udah gerah. Akhirnya apa? Melawan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perangi dengan keras. Nah, salah satunya membuat berita-berita bohong. Ini saudara yang saya hormati 2 bab. Itu Masya Allah cukup bagi kita. Oh, itu fitnah. Itu fitnah. Maka sikap kita, orang yang cerdas itu begitu disampaikan sesuatu, dilihat. Undur makal walatan dur mankal. Dilihat apa yang disampaikan. Bukan langsung isunya seperti ini, langsung tompo mentah-mentah. Enggak. Tapi dilihat kalau memang kebenaran itu barangilah orang yang beriman. Dimanapun dia ketemukan, dia akan ambil. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.